disrespectful. So might I offer you some advice? Forget everything you think you know. Dari puluhan klien yang pernah saya beri konseling, di antara mereka adalah seorang pemuda yang usianya 25 tahun. Kata orang tuanya dia terkena gangguan jiwa selama 12 tahun, kira-kira selepas SD lah, lulus SD. Dia kena bullying, kena ejek, kena dipermainkan teman-temannya, termasuk dipermainkan saudara ibunya, keluarga saudara ibunya, yang singkat cerita akhirnya dia stres, depresi, dan tidak mau mandi, tidak mau ganti baju, suka mengambil sampah dari jalanan dibawa ke kamar. Apa kaitannya saya cerita seperti itu dengan 5 konfigurasi akal ini? Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang 5 konfigurasi akal. Yang pertama adalah konfigurasi fisiologis, akal mengatur tubuh kita agar tetap seimbang. Kedua itu kemampuan berpikir atau konfigurasi akal kedua, mengatur keseimbangan pikiran. Yang ketiga adalah konfigurasi akal kita ketika menyambungkan diri dengan semesta yang lebih besar. Kaitannya nanti dengan video yang ini ya. Yang keempat, konfigurasi akal ketika kita sudah tersambung dengan semesta yang lebih besar, kita menjadi semesta yang lebih besar itu. Kaitannya dengan video yang ini ya. Dan terakhir adalah konfigurasi akal yang kelima, ini tentang soul hacking, atau dalam ilmu leluhur Nusantara ini namanya ilmu malih rupa. Apakah ada? Penjelasannya bagaimana? Kok ngayal banget ini? Apakah ini halusinasi selanjutnya? Ceritanya bagaimana? Kita setel musiknya dulu. Kisah yang saya ceritakan tadi, pada akhirnya alhamdulillah pemuda ini sembuh ya. Dia mau sholat, dia mau ngaji, dia mau mandi, ganti baju dan sebagainya. 1,5 tahun saya memberikan konseling pada dia. Jangan tanya harganya berapa, karena saya sekali lagi membuat formulasi konseling 3 diagnosa itu khusus untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Apa hubungannya konfigurasi akal pertama dengan kisah pemuda yang terkena gangguan jiwa tadi? Konfigurasi yang pertama ini tentang keseimbangan fisiologis yang ternyata itu diatur oleh akal kita juga. Mungkin pernah terpikirkan juga dalam pikiran teman-teman, kenapa orang-orang yang terkena gangguan pikiran, khususnya mereka yang bertebaran di pinggir jalan tanpa baju, mereka makan dan tidur sembarangan, tapi kenapa mereka tidak terjangkit penyakit yang macam-macam? Apalagi kemarin corona. Apakah ada orang gila yang terjangkit corona? Ini seperti pertanyaan seorang siswa saya dulu waktu masih jadi kepala sekolah ya. Pak Guru, kenapa bebek sama ayam entok? Itu mereka makan dan minum dari comberan, tapi kok mereka nggak sakit? Tentu saja ketika ada anak kecil bertanya seperti itu, kita harus menjawabnya dengan sederhana, tapi tidak berbohong juga, tidak ngarang. Kalau teman-teman baca buku ini, Dr. Sinya ini meneliti bagaimana orang-orang India itu mengkonsumsi air sungai Gangga. Mereka minum, mereka makan, merebus nasi, merebus segala sesuatu, mencuci, mandi itu dari air sungai Gangga. Dan mereka tidak terkena penyakit. Beda ketika ada seorang bule atau turis yang mencoba mengkonsumsi air sungai Gangga. Mereka pasti terkena diare atau sakit perut. Dari cerita pemuda yang kena gangguan pikiran tadi, binatang tadi, kemudian orang-orang India tadi, mereka memiliki konfigurasi akal pertama dengan sangat baik, dengan sangat seimbang. Teman-teman mungkin bisa baca buku ini juga. Profesor Shigeo ini, beliau meneliti bagaimana ternyata tubuh kita itu punya sistem penyembuhan sendiri, atau homeostatis ya kalau nggak salah ya, bahwa tubuh dan pikiran kita itu didesain, dibikin oleh Sang Pencipta untuk tidak bisa menerima atau menampung, menyimpan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menghancurkan keseimbangannya. Teman-teman bisa baca juga bukunya Deepak Chopra yang ini, The Future of God. Di sana dijelaskan, ternyata sel kita itu melakukan pembelahan diri sampai batas tertentu. Dan orang-orang yang terkena kanker, itu selnya
tidak terkontrol, tidak terkendali. Mereka terus-menerus melakukan pembelahan diri. Pertanyaannya, mengapa seperti itu? Mengapa kita bisa sakit macam-macam atau bahkan terkena penyakit yang bahaya seperti itu ya? Kanker, kemudian jantung macam-macam, gagal ginjal dan sebagainya. Dari semua cerita tadi, inti dari konfigurasi akal yang pertama adalah keseimbangan antara tubuh dengan pikiran. Bagaimana agar tubuh kita dan pikiran kita itu tidak menyimpan, tidak menampung, tidak memikirkan hal-hal buruk, emosi-emosi yang buruk, yang menjadikan tubuh dan pikiran kita itu tidak nyaman dengan itu. Di kota Tegal ini saya sering bertemu orang yang umurnya di atas 90 tahun. Saya pernah bertemu tukang pijat perempuan, masih kuat, umurnya 105 tahun, lahir di zaman apa gitu ya. Dan juga saya pernah bertemu dengan seorang kakek, usianya 96 atau 95 gitu. Dia masih pakai motor jupul, masih ngerokok, masih pergi ke bengkel sendiri, dan dengan santai berbincang gitu, bercanda. Setiap saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, saya tanya, resep usia panjangnya apa? Kayak atau nek, mereka hampir sama. Jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita ruwet, membuat tubuh dan pikiran kita itu tidak mampu menampung, atau dalam singkat kata, tubuh dan pikiran kita menjadi tidak seimbang, menjadi tidak terkendali. Inilah konfigurasi akal yang pertama. Akal kita berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Yang kedua adalah konfigurasi akal kedua, yaitu berpikir atau berlogika. Teman-teman yang pernah kuliah mungkin di jurusan pendidikan pernah mengenal tentang kecerdasan majemuk, bukan kecerdasan buatan ya. Kecerdasan majemuk ini adalah begitu banyak cabang-cabang kecerdasan yang bisa dicapai oleh anak didik. Dan itu adalah hasil dari konfigurasi akal kedua. Termasuk segala sesuatu yang kita bangun, kita ciptakan, kita inovasikan. But it's a lot if you look at all we've done with it. Itu dari konfigurasi akal kedua. Dalam singkat kata, konfigurasi akal kedua ini atau logika atau mengoptimalisasi kemampuan berpikir itu masih terbatas dalam frame besar mekanika Newtonian atau logika materialisme. Itu mengapa para fisikawan modern, fisikawan kuantum, ketika masih menggunakan prinsip berpikir Newtonian ini, mekanika Newtonian, mereka sangat kebingungan ketika melihat realitas di wilayah dunia kuantum. Mengapa? Karena realitas dunia kuantum ini kaitannya dengan konfigurasi akal ketiga. Konfigurasi akal ketiga ini jelas di atas nalar, di atas logika. Kita mengatakan ini nggak logis, ini tahayul, ini halusinasi, ini delusi, dan sebagainya. Padahal ketika penjabaran fisika kuantum ini masuk ke disiplin ilmu yang lain, bisa jadi kita akan mengubah banyak sekali disiplin ilmu atau metodologi atau pendekatan-pendekatan dari disiplin ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ternyata ada wilayah yang dengan logika Newtonian tadi, yang kita katakan nalar atau logis tadi, logika materialisme, itu sudah tidak berfungsi, itu sudah doesn't work. Kita tidak bisa menggunakan perangkat logika materialisme itu untuk melihat atau menganalisa, memahami realitas dunia kuantum. Jika kita ibaratkan komputer, hasil-hasil berpikir dari konfigurasi akal kedua tadi, kita folderkan, kita simpan dalam satu folder. Kemudian kita mengharapkan pemahaman yang tidak berdasarkan pengamatan atau pemikiran atau berpikir. Bagaimana bisa? Maka dalam Quran itu banyak diksi aro'aita, afaro'aita. Perhatikan saja, tidak usah dipaksa untuk memahami. Ketika kita membaca sesuatu, kita mengamati sesuatu, nikmati saja itu, seperti halnya kita makan. Dalam makan kan kita tidak menghitung berasnya, kita tidak menghitung nasinya, kita tidak menghitung kadar sayurnya dan sebagainya. Kita makan saja, kita menikmati saja. Yang biasanya saya alami ketika kita sudah memfolderkan pengetahuan-pengetahuan dari konfigurasi akal kedua tadi, kemudian ada pengetahuan
atau informasi yang datang dari semesta yang lebih tinggi atau semesta yang lebih besar. Seperti yang saya jelaskan di video yang ini ya. Informasi-informasi itu akan melengkapi atau menyempurnakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan di folder konfigurasi akal kedua tadi. Dan pada akhirnya kita akan seperti dalam film Ramanujan ini. Seseorang yang didiktekan rumus matematika dari semesta yang lebih tinggi. Dan itu kita bisa melakukannya dalam frame konfigurasi akal ketiga. Itu yang ketiga tadi ya. Akal kita ketika sudah cukup dengan konfigurasi yang kedua tadi, kita memfolderkan, kita kemudian menghubungkan diri dengan semesta yang lebih tinggi. Bagaimana caranya menghubungkan itu? Nanti kita akan kupas di video setelah ini. Yang keempat ini adalah ketika kita sudah terhubung dengan semesta yang lebih besar, fungsi clouding, kalau kata Gus Muafik dalam video ini ya, itu kita menjadi semesta itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan dalam video ini. Ketika kita sudah menjadi segala sesuatu, saya dan teman-teman itu adalah satu. Kita, saya dan teman-teman, dengan HP yang teman-teman pegang, dengan headset yang teman-teman pakai, dengan meja, dengan kursi, dengan gelas, kita semua adalah satu. Seperti yang saya jelaskan sekali lagi di video ini ya. Ayat Tatwam Asi dalam kitab Weda atau Bhagavad Gita gitu ya. Kemudian ayat tentang ketika engkau membunuh satu manusia, itu seperti membunuh semua manusia. Ketika engkau memelihara satu manusia, maka engkau seperti memelihara semua manusia. Itu dalam Quran. Makanya dalam video Lucy, dia itu bisa menjadi telepon, bisa tampil sendiri di televisi, kemudian bisa menyalakan listrik dan sebagainya. Karena dia sudah menjadi segala sesuatu itu. Ketika dia sudah terhubung dengan semesta yang lebih besar, dan pada akhirnya dia menjadi semesta itu sendiri. Be there with you? No, I'm on my own. Who are you? Start to control other people's bodies. Also, I can control magnetic and electric television, telephone, radio. It's amazing. Makin aneh ya, makin di atas nalar ini, nggak logis, makin berhalusinasi. Terakhir adalah soul hacking. Ini kalau dalam bahasa Jawa disebut ilmu malih rupa, atau seperti Naruto yang bisa Kagen Bunshin no Jutsu, atau seperti Sun Gokong yang bulunya itu bisa menyerupai sesuatu, bisa berubah menjadi apapun termasuk dirinya sendiri. Jika kita memahami soul hacking ini tentang transformasi perubahan diri kita dalam seketika waktu, kita akan memahami bagaimana Nabi Ibrahim tidak terbakar api, Nabi Yahya bersembunyi di dalam pohon, atau Nabi Isa menghidupkan burung dari tanah liat, dan sebagainya. Rahasianya ada dalam konfigurasi akal kelima ini. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa bisa, bagaimana mungkin, bagaimana caranya? Jawabannya dari semesta yang besar tadi. Ketika kita sudah menjadi semesta, kemudian kita bisa mengubah diri tubuh fisiologis ini menjadi apa saja. Sebagai tambahan, saya kisahkan cerita tentang Syekh Qodib Alban. Siapakah beliau? Yang salah satunya diceritakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang tidak bisa kita remehkan. Bagaimana ceritanya? Silahkan menikmati.